Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memberkati kita, terus memperkaya pemahaman kita akan firman dan terus membuat rohani kita semakin bertumbuh menjadi orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Mengawali renungan harian di hari ini, mari kita berdoa. Pujian dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 34 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mazmur 34 ayat 16 sampai 23, secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-16. Demikian firman-Nya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita hidup sebagai orang benar. Hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan, itulah refnya, core-nya firman Allah di hari ini. Sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita belajar dan terus berusaha supaya kita hidup sebagai orang-orang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 23, frase orang-orang benar atau orang benar dipakai sebanyak 4 kali. Dalam ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Ayat 20, kemalangan orang benar banyak. Ayat 22 bagian B, dan siapa yang membenci orang benar. Jadi dalam ayat ini frase orang benar diulang sampai 4 kali. Menunjukkan bahwa itulah yang menjadi tekanan dari sang penulis, tetapi juga sedang mengajak umat pada waktu itu supaya hidup sebagai orang-orang benar. Hidup orang benar adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, dan wujud keimanannya kepada Allah diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada firman, ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan, atau hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah orang-orang benar di hadapan Tuhan. Dalam konteks kita di Perjanjian Baru, orang benar adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat satu-satunya, dan menjalani hidup yang benar di mata Tuhan, menjalani hidup yang sesuai dengan firman, menjalani hidup dengan ketaatan yang penuh kepada firman. Itulah orang-orang benar di hadapan Tuhan. Nah, karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus belajar. Mari kita terus berusaha supaya kita termasuk dalam bilangan orang-orang benar di hadapan Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, apa manfaatnya kalau kita hidup sebagai orang-orang benar di hadapan Tuhan? Apakah gunanya bagi saudara dan saya kalau saudara dan saya hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan? Dalam ayat ini saya menemukan setidaknya 3 manfaat, 3 akibat kalau kita hidup sebagai orang-orang benar. Yang pertama dalam ayat 16 sampai 18, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang-orang benar. Telinganya kepada siapa? Kepada mereka yang minta tolong, yaitu orang-orang benar. Tapi ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari murka bumi. Diulang lagi dalam ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru,
maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Inilah manfaatnya kalau saudara dan saya hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan mendengar doanya. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong, yaitu orang-orang benar yang minta tolong. Terus ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar yang mendengarkan teriak mereka minta tolong. Mereka yang berseru-seru kepada Tuhan dalam doa, maka Tuhan akan mendengar. Ini yang saya sebut bahwa manfaat kalau kita hidup sebagai orang-orang benar adalah Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar jeritan hati kita. Tuhan mendengar kalau kita berseru minta tolong dari segala bahaya, dari segala persoalan hidup kita, dari segala kesulitan hidup kita. Tuhan melepaskan kita dari segala kesesakan. Inilah manfaat kalau kita hidup sebagai orang benar. Karena itu mari kita terus belajar. Kita terus berusaha supaya kita masuk dalam kategori orang-orang benar di mata Tuhan karena kita melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, manfaat yang kedua kalau kita hidup sebagai orang benar, ayat 20 dan 21. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Manfaat yang kedua dari kita kalau hidup sebagai orang-orang benar, yaitu Tuhan melindungi kita dari segala bahaya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ini adalah providensia Allah, ini adalah perlindungan Tuhan yang khusus, yang spesial bagi saudara dan saya, orang-orang yang hidup sebagai orang-orang benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang selalu hidup benar di mata Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Ayat 20 memang kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya bahwa Tuhan melindungi dia. Meskipun mungkin dia mengalami kemalangan, tapi ada perlindungan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun tulang yang patah. Itu menunjukkan suatu perlindungan Tuhan yang luar biasa. Menunjukkan kepada providensia Allah bagi saudara dan saya. Karena betapa berharganya orang-orang yang hidup benar di mata Tuhan. Betapa penting di mata Tuhan kalau saudara dan saya hidup sebagai orang benar di mata Tuhan. Sehingga saudara dan saya ada perlindungan yang khusus, ada perlindungan yang istimewa dari Tuhan kepada saudara dan saya. Sehingga kita terhindar dari segala bencana, terhindar dari segala malapetaka, terhindar dari segala kecelakaan. Karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan melindungi kita, Tuhan tidak akan pernah kewalahan dalam melindungi kita dari segala bahaya apapun, dari segala ancaman apapun. Saya percaya Tuhan tidak pernah kewalahan, Tuhan tidak pernah kecolongan dalam melindungi saudara dan saya dari segala ancaman, dari segala mara bahaya, dari segala niat-niat jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya percaya Allah sangat bertanggung jawab melindungi saudara dan saya karena saudara hidup sebagai orang benar di matanya. Karena itu sangat penting untuk sebagai umat, sebagai orang percaya. Mari kita terus belajar dan terus berusaha supaya kita masuk kategori bilangan orang-orang yang hidup sebagai orang benar di mata Tuhan. Karena kita berbuat hal-hal yang baik, berbuat hal-hal yang benar, yang menyukakan hati Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga akibatnya, manfaatnya, Tuhan melindungi kita dari segala bahaya. Setiap saat, setiap detik, kita selalu ada dalam bahaya apapun juga. Tapi saya percaya karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir. Karena ada perlindungan Tuhan bagi saudara dan saya. Yang kedua, yang ketiga,
manfaat kalau saudara dan saya hidup sebagai orang benar di mata Tuhan. Ayat 22. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Jadi kalau saudara dan saya hidup benar di mata Tuhan, maka kalau ada yang membenci saudara dan saya akan menanggung hukuman, akan menerima hukuman dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa manfaat yang ketiga dari saudara dan saya yang hidup sebagai orang benar adalah Tuhan membela orang benar. Kalau ada yang membenci orang benar, Tuhan bela, sehingga mereka akan menanggung hukuman. Kalau ada orang yang berikhtiar jahat kepada orang benar, Tuhan akan membela sehingga mereka akan menanggung hukumannya. Ketika ada orang yang merencanakan yang jahat kepada orang benar, maka Tuhan membela sehingga yang merencanakan yang jahat itu justru akan menanggung hukuman. Ini suatu pembelaan Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya sebagai umatnya, sebagai orang percaya, karena kita hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita terus belajar, mengusahakan supaya kita melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman. Kita hidup sebagai orang-orang benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan membela orang yang benar. Itu berarti bahwa siapapun yang membenci orang benar, dia akan menanggung hukuman dari Tuhan. Siapapun yang merencanakan yang jahat kepada orang benar, dia akan menanggung hukuman dari Tuhan. Siapapun yang berusaha berbuat hal yang tidak baik kepada orang yang benar di mata Tuhan, dia akan menanggung hukuman dari Tuhan. Luar biasa pembelaan Tuhan bagi saudara dan saya, karena saudara dan saya hidup sebagai orang-orang benar. Itu artinya bahwa tidaklah percuma, tidaklah sia-sia kalau saudara dan saya hidup sebagai orang-orang benar. Di sisi yang lain, orang lain hidup seenaknya, hidup semaunya, itu terserah mereka. Tapi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar dan terus berjuang supaya kita hidup sebagai orang-orang benar, karena ada suatu pembelaan Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya kalau kita hidup sebagai orang benar. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami supaya kami hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami supaya kami hidup sebagai orang benar, karena tidak percuma bila kami hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar doa kami, Tuhan melindungi dari segala bahaya, Tuhan membela kami sebagai orang benar. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, materaikanlah firman Allah dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat umur panjang Tuhan anugerahkan. Umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, dalam nama Yesus, kuatkan, teguhkan iman mereka dan beri jalan keluar bagi pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.